Saya mengajar bahasa Inggris dari koordinator guru BK. Di sini terkenalnya dipanggil dengan nama Mams. Ya. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi apa sih yang dimaksud dengan koperasi syariah? Koperasi syariah itu sepengetahuan saya, karena saya bukan ahli ekonomi, sepengetahuan yang saya tahu adalah koperasi yang berbasis syariah yang mungkin meminimalisir terjadinya riba. Selanjutnya sebenarnya untuk tujuan dari koperasi syariah ini apa? Kita samakan kepada agama kita ya, terus menyemuslimkan ya di sini. Mungkin ini kan sudah jelas bahwa diharapkan riba ya. Mungkin untuk koperasi syariah bertujuan untuk menyelamatkan umat Islam dari terjeratnya praktik riba. Selanjutnya dari koperasi syariah tersebut apa bisa disalurkan untuk zakat? Mungkin antara koperasi dengan zakat itu berbeda hal ya. Ya kalau untuk misalkan kita nabung untuk bertujuan nanti jadi badan zakat atau gimana maksudnya? Zakat gimana? Jadi kayaknya si uang dari koperasi itu bisa disalurin ke zakat. Selama koperasi itu benar-benar syariah ya bisa, kecuali koperasi yang berbentuk syariah tetap ada ribanya, mungkin itu tidak bisa. Selanjutnya syariah bisa mendorong pemulihan ekonomi masyarakatnya? Tentu sangat bisa mendorong, karena mungkin dengan adanya koperasi syariah, ketika ada proses simpan pinjam atau khususnya minjam bagi orang-orang yang membutuhkan, mungkin itu akan sangat membantu dengan tidak ada bunga yang besar seperti koperasi pada umumnya ya. Itu akan mungkin lebih terjaga dari harta riba. Untuk selanjutnya ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir, bagaimana praktik dari koperasi itu? Seperti yang saya tahu dan saya pun sedang mempelajari hal itu, kebetulan saya juga diajak untuk melakukan atau untuk menjadi member koperasi syariah. Ternyata di dalam koperasi syariah itu, ketika kita meminjam sejumlah uang yang dinamakan koperasi syariah itu, menurut saya ya, dari sepengetahuan saya adalah misalkan kita meminjam 1 juta, maka kita hanya mengembalikannya 1 juta. Bagaimana atau itunya apa para pengurus koperasinya bisa digaji? Nah itu ternyata peraturannya kalau kita minjem 1 juta, kita boleh infak semau kita. Misalkan maksud punya 1 juta, silahkan mau infak berapa terserah, atau enggak pun enggak apa-apa. Dan misalkan maksud mau infaknya 200.000 karena udah menolong. Nah itu kan si 200.000 itu bisa dipakai untuk biaya gaji atau upah pengurus koperasi syariah tersebut. Dan ketika meminjam itu koperasi syariah biasanya meminjamkan barang. Misalkan ketika kita butuh barang, biasanya butuh barang kalau untuk koperasi yang benar-benar syariah, misalkan kita butuh minyak 2 liter, ya udah kita minjem minyak 2 liter, nanti seharga minyak itu ataupun misalkan dilebihkan itu kayak laba lagi, jadi nggak dilebihkannya juga nggak mahal banget, karena
kita seperti ijab kabulnya itu riba atau enggaknya itu tergantung ijab kabul menurut saya ya. Jadi ijab kabulnya itu meminjam barang ya kita kembalikan seharga itu atau tidak lebih dari harga pasaran. Meskipun misalkan si pengurus koperasinya beli minyak 2 liter itu 30.000, nanti kita harus bayar 32.000, kan itu mah barang ya, karena kita membeli barang tapi kredit lah kayak gitu kan untuk koperasi syariah. Seperti itu sepengetahuan saya ya. Untuk yang lain-lainnya berapa persen mungkin saya tidak tahu, karena setahu Mamski koperasi syariah meminjamkan uang dan mengembalikannya dengan sukarela untuk infaknya. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa, mungkin malu aja ya, kasihan pengurusnya ngitung tapi kita nggak ngasih upah, tapi dengan kembali lagi ijab kabulnya harus jelas. Ini hanya begitu pertanyaan dari kami. Saya berterima kasih untuk Mamski ya ini bawahan kami. Saya cukupkan saja. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama ya, semoga kita bisa belajar dari koperasi syariah. Siapa gurunya? Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.